Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama kita Nerdy Bro di Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, kan kalau biasanya kita bikin rekomendasi lah ya videonya tentang rekomendasi series atau film. Nah, kalau sekarang nih sedikit berbeda, lebih ke diskusi sih sama kayak semacam diskusi dan kuis juga sih. Iya. Sebenarnya kalau di video kali ini kita udah pernah lakuin konten ini sih di TikTok sebelumnya. Tapi kan kalau di TikTok karena waktunya maksudnya ya nanggung ya. Bentar, maksudnya kita nggak mau lama-lama juga kan, TikTok juga nggak bisa kelamaan. Jadi kayaknya enakan konten kuisnya di sini gitu. Nanti Kuis kita tipe ini gitu ya. Kuis ya, konten kuis ini kita postnya di video panjang, video podcast seperti ini gitu. Iya. Dan kuisnya ini adalah nama kuisnya adalah Pick 4 Cut 4. Segmennya Pick 4 Cut 4. Jadi kita akan memilih 4 dan membuang 4. Bisa film, bisa karakter. Iya, bisa film, bisa series, bisa karakter. Iya, gitu. Dan mungkin untuk video kali ini yang mau kita bahas nih mirip-mirip sama video sama podcast kita episode sebelumnya. Kita mau bahas tentang villain kayaknya, Pak. Movie villain ya? Iya, movie villain. Movie villain. Yang jadi nanti kita akan bahas. Nah, itu tadi berarti kita akan pilih 4 dan buang 4 dari villain-villain yang nanti udah kita sebut, yang udah kita tentukan, nanti kita sebutkan gitu ya. Oke, daripada lama-lama lagi, mending langsung kita mulai aja. Pick 4 Cut 4. Oke, let's go. Let's nerding it out. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, paling kan temanya tentang villain nih. Menurut lo sendiri, villain yang bagus itu harus kayak gimana menurut lo? Cukup unik untuk nilai villain ya. Soalnya kalau menurut gua villain itu antagonis lah ya, villain di sebuah film itu pokoknya yang pertama itu harus punya purpose sih. Kayak kan maksudnya karakter utama pasti punya purpose. Nah, villain kalau dalam sebuah film kalau karakter utama harus punya purpose. Nah, karakter villain ini juga harus punya purpose. Maksudnya menurut gua villain yang sangat bagus itu yang punya purpose. Karena kan banyak juga tuh di film atau itu ya si villain ini jahat aja ya, karena apa ya, misalkan ingin menguasai dunia, kayak ya udah sebatas itu doang, kayak nggak dalam lah ya, kayak motivasinya. Emang buat apa sih, kenapa lo butuh melakukan itu gitu sih. Dan harus selain itu harus gimana ya, menacing, istilahnya orang takut. Iya, karena sebagai villain itu harus bisa bikin orang takut ya, karena kan menacing tuh harus bikin orang lihatnya tuh kayak orang tahu dia itu kayak bisa melakukan kayak macam dia bisa melakukan hal yang lu tidak inginkan. Iya, gitu. Dan makanya bisa menacing berdampak pada diri lu dan orang-orang terdekat lu gitu. Jadi harus menacing ya, gitu tadi serunya harus bagus menacing. Dan itu tadi mungkin terakhir tuh gimana ya, impactful gitu ya, maksudnya dari yang dia sebenarnya mirip kayak punya purpose sih, dia kayak kan dia udah menakutkan, purpose-nya jelas, sama nanti cara dia melakukan tujuannya tuh gimana sih, sebenarnya mirip yang pertama. Iya. Nah, kalau lu sendiri gimana, Pak? Ya sebenarnya ya kalau kayak bedanya deh kurang lebih sama sih sama lu, harus menacing jelas, harus punya purpose jelas. Sama paling mungkin satu lagi mungkin agar dia jadi stand out harus ikonik sih menurut gua. Secara jadi misalkan either itu looks-nya dia menarik, atau dia punya ideologinya menarik, atau misalkan kayak ya ada sesuatu dari dirinya yang akan membuat orang tuh itu dia gitu. Kayak ya daya tarik tuh bisa dari omongannya dia, bisa dari misalkan looks-nya dia, cara dia jalan, cara kemampuannya iya bisa juga kalau gitu film lah. superhero biasanya Jadi harus juga menarik lah ini. Oke, kita mulai aja kali langsung. Iya, betul. Gini, jadi kita akan list 8 karakter villain ya. Oke. Kalau dari gua akan sebutin 4 dulu kali. Oke. Gua yang pertama itu Joker, Darth Vader, Voldemort, sama Megatron. Oke. Wah, cukup ikonik semua ya. Keempat. Oke. Gue nambahin, kan dulu 4, tadi gue nambahin 4. Itu Thanos,
Sauron dari Lord of the Rings, Jigsaw dari film Saw, sama Shredder dari TMNT. Oh, TMNT. Oke. Ini mau siapa dulu nih? Gue dulu atau lu dulu? Lu dulu deh. Yang lu cut pertama siapa, terus yang lu pick? Apa pick dulu atau cut sih? Oke. Gua berarti picknya ini Dari 4. Oh, pick nomor 4 ya, Ya. berarti. Yang gua pick di nomor 4 pertamanya itu menurut gua di Megatron. Oke. Iya, Menarik. Iya. Ini mungkin gue bilang dulu aja. Berarti gue pick Megatron. Nah, ini yang agak kontroversialnya berarti yang gue cut pertama itu, ini sebenarnya jadi gue agak close call lah ya. Sauron. Oh, Sauron Fat. Iya. Kenapa gue milih tapi sebenarnya Megatron instead of Sauron ya? Yang Sauron gue buang Megatron. Karena gue ngelihatnya Megatron ini kan memang ya, kalau kalian lihat live actionnya itu, yang dari film-film live action itu, dia ya udah terlihat lah menacingnya dapet, terus dia juga serem gitu lah, serem terus, dan dia ya jahat lah ya istilahnya. Nah, dan menariknya itu adalah karena gue nonton dari series Transformers di Netflix, Wars of Cybertron, terus kemarin ada Transformers One. Karakter ini tuh buat gue jadi lebih karismatik aja sih. Purpose-nya itu jadi lebih terlihat lah. Dia tuh sebenarnya tadinya tuh baik, dia tuh punya goal, dia punya impian lah untuk Transformers lain di planet Cybertron, dan kenapa dia akhirnya jadi kayak gitu jadinya jelas. Jadi gue nggak tahu ya, ini akhir-akhir ini gue jadi suka banget sama nih karakter Megatron sebagai villain. Nah, kenapa? Ini emang close call ya. Gue kan cut pertamanya Sauron nih. Enggak, lu cut pertama Sauron itu berarti menurut lu Sauron yang paling gampang di-cut apa paling sulit malah? Paling sulit menurut gue di-cut. Iya, agak sulit untuk di-cut. Makanya hampir gue pilih Sauron instead of Megatron gitu. Sauron itu ya sama lah, mirip-mirip lah. Dia menacing, dia juga punya ideologinya juga dijelasin lah, karena kan dia pingin role dengan poweringnya, pingin kan sebenarnya dari seriesnya juga dijelasin. Series sekarang tuh kan ini prequelnya tuh diliatin Sauron yang masih manusia, dijelasin. Itu tadinya malah niatnya kan mau ya saving istilahnya diri, kayak bahasa gue sih kayak di Middle Earth di reset lah gitu. Dan dia tipikal villain. Cuman adalah kenapa menurut gua cut itu adalah karena di film Lord of the Rings peran dia sebagai villain utama itu kayak cuman simbol aja. Jadi orang kurang diliatin tanding sama dia, kurang diliatin. Cuma simbol, kalau masih ada dia berarti belum menang gitu kan. Iya gitu. Malah kalau di film Lord of the Rings itu yang lebih diliatin villain kan kayak Saruman. Iya, Saruman. Terus kalau yang di ketiganya itu yang Witch King itu kan. Witch King atau ini nggak sih Dobby? Smeagol ya. Smeagol ya. Iya. Itu kalau dari gua. Kalau lu apa? Oke, sebenarnya kalau gua dari agak beda nih. Kalau gua yang paling gampang gua cut dulu sih nih, gua mau ngomongnya. Paling gampang gua cut ini sepertinya adalah Shredder kayaknya. Shredder. Ya, soalnya sebenarnya dia bukan villain yang jelek juga sih. Dan gua kan nonton animasinya. Series yang dulu di Indosiar lah. Iya. Kalau pada nonton. Menurut gua sih Shredder itu istilahnya cukup villain yang ikonik. Cukup ikonik lah, tapi menurut gua purpose-nya juga bukan yang gimana banget. Gue cuma tahu dari Shredder ini dia itu pingin istilahnya mengalahkan TMNT ini, dan istilahnya run the whole kriminal di New York gitu nggak sih? Iya. Dan dia dibantu oleh Foot Clan itu kan. Iya, betul. Tapi selain itu gue sih kurang, ya mungkin karena live action TMNT juga maksudnya peran dia juga nggak yang bagaimana banget, jadi ya menurut gue sih itu gue cut lah, gue mudahkannya. Oke.
Dan untuk peringkat 4 sebenarnya gue sama sih Val, gue juga mau milih Megatron. Karena ya mungkin karena kita baru bahas dan bener-bener POV-nya tuh jadi kayak wah ternyata tuh tujuan Megatron tuh ini. Gue jadi awalnya tuh dulu sih gue nggak terlalu cuma mikir oke, Megatron villainnya Transformer, villainnya Optimus, tapi sekarang lebih mengerti lah. Walaupun gue tidak suka caranya, tapi gue mengerti alasannya gitu. Ya mungkin kembali lagi, tapi ini mungkin aja ada bias karena baru-baru sekarang ya. Iya, gue lagi suka banget nih akhir-akhir ini Megatron tuh kayak ternyata karakter tuh gini. Yang selama ini tuh kita belum dapet, makanya jadi ketika dapet wah keren sih karakternya gitu. Lanjut kali ya, kan tadi berarti udah pick 1 cut 1. Oke, gue pick ketiga gue, peringkat 3 gue villain itu ada di gue pilih Thanos ketiga. Oke. Kenapa? Ya meskipun MCU adalah franchise favorit gue, Thanos gue taruh Thanos gue taruh 3 ya. Menurut gue juga ini cukup tinggi ya. Dan gue suka karakter Thanos ini adalah karena dia tuh sebenarnya kayak penggambarannya itu belum ya sebelumnya memang ada ya di kayak cuman di kartun segala macam, cuman kayak belum dapat karakternya banget sih. Nah ketika di film MCU di Avengers itu kayak somehow tuh karakter ini sih kuat banget ya. Kuat dan enggak, maksudnya bukan kuat secara kemampuan, iya, kuat karakternya kuat, purpose-nya kuat banget sih. Iya, jadi kayak kuat banget. Dapat banget ininya sih, maksudnya kayak ideologinya tuh kita langsung tahu dia stand for apa, terus seremnya juga dapat banget, kuat banget kan, kayak Avengers berapa banyak tuh baru bisa ngalahin dia gitu sih maksudnya. Dan lucunya itu ya Thanos tuh secara purpose kuat, dan itu tadi kalau orang banyak nonton meme-nya tuh dia itu pakai Infinity Stones kuat, pas nggak pakai Infinity Stones jauh lebih kuat. Iya, terus kan dia ini, maksudnya kan kalau di Avengers kemungkinannya tuh ada 14.000 semacam, yang dia kalah cuma 1 loh, kan berarti kan keren banget gitu. Cuma mungkin kenapa dia gue di 3 adalah karena itu tadi mungkin dia secara lama mungkin dia tuh naik banget karena baru di film gitu. Karakter sebelumnya tuh gue pribadi belum dapat dari dulunya gitu. Nah, kalau untuk yang gue cut mungkin ini yang agak easy cut gue ya sama sih, Shredder. Karena alasannya mirip karena ya kurang ya mirip ya secara ideologi tuh kayak kok gini doang sih, kurang dapat, tapi ikoniknya dapet sih dia, apalagi dengan cakar 2-nya itu kayak cuma problemnya itulah paling secara ideologi. Oke. Kalau lu gimana? Lanjut nomor 3 lo. Pick ketiga gua ini adalah mungkin tapi maksudnya gue suka juga ini karakter, menurut gue Darth Vader 3. Maksudnya secara ikonik dan secara menacingnya menurut gua dia nomor 1. Menurut gua ya itu nomor 1. Kayak maksudnya secara ceritanya kan dia dibentuk sebagai kayak Chosen One lah, yang tadinya dia benar-benar harus istilahnya Chosen One yang bring balance to the Force, tapi dia malah yang the one who turn gitu kan. Nah tapi ya menurut gua itu Vader ini kenapa dia peringkat 3? Soalnya itu tadi menurut gua saat dia jadi Vader, dia itu hanya menjadi slave-nya Sidious saja. Bukan slave sih, kayak istilahnya kayak alatnya aja. Kayak kita tahu villain utama istilahnya mastermind-nya itu si Darth Sidious yang menjengkelkan itu. Dan menurut gua memang si Vader ini villain yang lebih baik dari Sidious ya. Soalnya kan purpose Sidious kita tidak pernah tahu apa. Nah tapi si Vader ini menurut gua dia itu kayak cuma itu tadi, maksudnya dia itu bukan mastermind-nya, dia kayak cuma kayak saat dia jadi Vader nih kayak ya udah gua istilahnya untuk mendapatkan power yang lebih besar ya caranya seperti ini gitu kan. Dan plus tambahan lagi, karena terakhirnya Vader itu turns to
Return of the Jedi kan yang dimaksud Iya. adalah, ini bagi yang belum tahu ya, Return of the Jedi film episode 6-nya itu Mungkin banyak yang menganggap Return of the Jedi itu itu loh, padahal lo- maksudnya Return of the Jedi yang dimaksud itu adalah Anakin Skywalker yang tadinya dia Vader, dia balik lagi jadi Anakin. Nah jadi kayak Iya. gue nggak nganggap dia villain amat sih. tapi lu jadi penasaran nggak Vader gue taruh berapa? Ya gue yakin masuk sih. Dan apa yang gue cut selanjutnya itu adalah agak kontroversial juga sih, Voldemort yang gue cut. Oh. Soalnya menurut gua Voldemort itu sama menacingnya dan ikoniknya dapat, tapi gue ya tapi sebelumnya mohon maaf nih fans Harry Potter, bukan jelek ya, maksudnya Voldemort tetap satu villain terbaik, tapi maksudnya kalau dibandingkan menurut gue ini kalau dibandingkan sama yang lain kurang. Soalnya menurut gua si Voldemort ini tuh sebenarnya purpose utamanya tuh ya dia rasis aja kan. Iya, Dia betul. cuma istilahnya Dia nggak suka, pingin nggak, dia purist. kayak true Slytherin lah kan. True Slytherin itu percaya bahwa yang Yang belajar magic itu harus royal blood, royal, nggak boleh, istilahnya nggak boleh semua. Iya. Dan Purify saat- lah. Kan dulu pendiri Hogwarts itu 4 kan, si 3-nya tuh udah istilahnya dia kalah suara lah ya. Iya. Kalah suara. Cuman si siapa? Slytherin itu siapa namanya? Salazar Slytherin ini cuma ya udahlah kan ngikut aja. Dan si siapa Voldemort ini cuma mengikuti ininya doang, apa namanya, si pikiran si Salazar Slytherin doang, bahwa ya menurut dia magic itu harusnya nggak dipelajarin sama. Iya, harusnya cuma orang-orang pilihan aja, dan ya jadi jatuhnya kan ya rasis ya. Ya maksudnya tujuan Beyond itu tuh nggak ada, kayak maksudnya mungkin kalau digali menurut dia kalau orang awam jadi ini dampaknya apa, itu kan nggak digali sebenarnya. Mungkin gua kan nggak terlalu baca bukunya, mungkin dibahas kali di buku, tapi gua pun nggak terlalu nih. Yang gua tahu tuh ya itu doang sih, kayak ya agak rasis aja sih. Kan kalau ngelihat berarti ya secara garis besar kalau dilihat ya sebenarnya Voldemort ya rasis sama mage ya kan. betul. Berarti lanjut lagi nih ya. Lanjut ya, oke. Lanjut berikutnya. Ini yang sebenarnya ini easy cut juga buat gue. Ini Jigsaw. Oke. Kenapa Jigsaw? Karena ya kalau secara genre juga gue secara genre juga kurang bisa menikmati film. So ya agak takut serem juga ngeliat Enggak, kayak. sebenarnya bukan kayak kita karena gore gitu ya. Iya, gue tuh ngeliatnya kayak takut gitu loh. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk karakter Jigsaw sendiri menacingnya itu dapat, dan sebenarnya purpose-nya kalau ya orang harusnya tahu sih, orang sebenarnya Jigsaw itu kan orang-orang yang si Jigsaw hukum itu orang-orang yang jahat juga lah. ya, dan menyanyiakan hidupnya gitu sih. Sebenarnya dia adalah semacam purpose-nya Tujuannya gitu. Dan dia juga menacingnya ya jelas ya. Dengan ngomong shall we play a game tuh, wah itu menacing sih. Ya, cuman itu mungkin alasan gua cut adalah karena gue kurang bisa menikmati filmnya karena takut. Oke. Oke, berarti kan ini untuk pick nomor 2 gue ada. Nah, ini yang tadi lu bilang nomor 2 gue Darth Vader. Oke. Karena Wah, gimana? gue tahu kayak satu lo apa nanti. Iya. Oke. Kenapa gue pilih Darth Vader di 2 lebih tinggi dari Darth adalah karena gimana ya? Lu tuh ketika lihat Darth Vader, denger nafas aja itu lu tahu itu dia gitu kayak takut. Itu kayak Dan itu tuh ikonik banget, maksudnya secara looks dia. Lo kalau ngomong villain tuh kayak kadang tuh top of mind-nya ya dia kayak. tapi kalau ngelihatnya sebagai karakter doang nih, ini Iya. di gua maksudnya Darth Vader adalah villain paling ikonik lah menurut gua. Iya, kayak iya. dia tuh dari dulu loh sampai sekarang masih orang Relevan, tahu gitu iya. kan. Ya sebenarnya alasannya sama lu jelasin. Cuman gue put dia higher aja karena dari sisi ikoniknya tuh dapet banget dia secara film tuh kayak. Oke. Apalagi yang di Rock One cuman kayak ruangan gelap, cuman lu denger napas. Ya. Itu kayak Itu salah satu entrance wah itu Vader tuh terbaik. Vader sih. Wah itu kayak keren banget sih gitu. Ya, oke. Oke. Lanjut. Nah, Lu. kalau ini gua agak kebalikan sama lu nih berarti. Pertama yang di-cut dulu, yang gua cut selanjutnya itu adalah sebenarnya yang nanti
gua cut selanjutnya pun sama ini nggak terlalu ini sih, memang gua dua-duanya nggak terlalu, maksudnya nggak yang sulit banget akan nge-cut ini. Yang gua akan cut itu Sauron. Ya sama gue juga katakan tadi. Ya, karena alasannya itu tadi apa namanya, yang sama kayak yang lo bilang, dia ini kalau lo nonton Lord of the Rings itu kan dia villain di prolognya, sama kalah di terakhirnya doang. Iya, jadi di tengahnya nggak. Sama yang bilang kan, kurang dapet battle dengan karakter protagonis itu nggak dapet. Cuman nah, tapi gua cutnya baru sekarang, soalnya mungkin masih ada potensi karena seriesnya sekarang sedang berjalan. Mungkin penceritaan dia akan lebih bagus. Kan ya maksudnya siapa tahu gitu kan. Tapi kan emang gue juga tadi sebenarnya dia close call dia sama Megatron kalau di gua sebenarnya. Iya, pokoknya kita cut lah pokoknya ya. Iya. Dan yang gue pick, ini kebalikan sama lu, gue pick Thanos. Oh itu 2. Ya sebenarnya alasannya juga mirip, tapi bedanya sama Vader, mungkin menacingnya kalah kali sama Vader ya. Tapi enggak juga sih, soalnya bukan menacing sih, ikonik kalah, tapi menacingnya tuh tetap, apalagi ya maksudnya menurut gue si Thanos ini cuma muncul di Infinity War sama Endgame sama di Avengers cameo doang bentar. Tapi dampak Guardian of Galaxy. Iya, Guardian of Galaxy lah. Tapi dampaknya tuh besar banget. Maksudnya dampak ke whole MCU-nya tuh besar banget. Maksudnya kayak ya mungkin dibahas lagi kali ya. Cuma sama dia Avengers kalah. Iya sih. Cuma sama dia Avengers kalah. Cuman dan iya maksudnya purpose dia sangat kuat. Jadi gue suka itu. Cuman gini sih, gue mungkin sedikit membela list gue adalah kalau lihat promonya, orang tuh ini Thanos itu tuh orang tuh bikin karakter Thanos dibuat kayak gitu adalah inspirasinya dari Vader. Kalau lu ini sih, enggak sih, tapi gue tetap iya maksudnya gue sebenarnya interviewnya tuh kayak Marvel tuh pengen buat Thanos itu the new Vader, kan berarti inspirasinya Vader. Vader lebih ini ya. Iya dong. Oke. Tapi mungkin ya ini kembali lagi, ini list kan dibuat sekarang, mungkin saat nanti ditanya lagi bisa berubah lagi ya. Ini kan soalnya menurut karena kepikiran kita sekarang aja ya. Ini berarti lanjut lagi gue ya. Iya. Gue udah tahu nih satu lah apa, gue juga soalnya kayak gue sama. Iya. Ini berarti ini dulu ya yang gue cut dulu ya. Iya, gue juga nanti. Ini sebenarnya close call juga sih. Kan tadi kan anggaplah Sauron di 5 lah ya. Ini mungkin 6-nya lah. Voldemort. Iya, ya tadi kan juga dulu dijelasin lah kenapa alasan-alasannya. Secara ideologi ya kita tahu lah apa dia tuh gimana, kita tahu ya. Cuman kan problemnya adalah, menurut gua problemnya adalah gimana ya, dia secara keberhasilan itu di filmnya kayak kurang berhasil aja nggak sih? Lo kayak masa ngalahin satu sekolah aja nggak bisa gitu. Logik yang agak anehnya adalah dia berhasil menguasai kementerian dan lainnya, tapi mengalahkan satu sekolah nggak berhasil. Bisa. Iya, kayak. Tapi balik lagi itu. Ya karena itu kan ada Harry-nya, Harry Johnson yang akan mengalahkan dia gitu kan. Iya sih, cuman ya itu. Sama mungkin kenapa alasan gua dia cut juga adalah karena dari segi gimana ya, bandingin sama villain Harry Potter yang lain, Grindelwald, gua tuh somehow lebih paham ideologinya Grindelwald sih. Sebenarnya sama-sama rasis lah istilahnya, sama-sama rasis ke Muggle. Cuman kalau misalkan si Voldemort tuh kelihatannya cuma benci aja sama si Muggle ini. Kalau di Grindelwald kan filmnya itu dia dilihatin sebenarnya dia nggak benci, cuman buat dia orang Muggle itu harus dikasih tahu dan harus porsinya itu segini aja. Dia tuh nggak boleh dibiarin punya power segala macam karena akan ngerusak. Iya. Itu tuh dapat dijelasin. Kalau Voldemort tuh cuma dilihatin dia jijik aja sama Muggle, ya nggak sih? Iya. Nah, dan peringkat 1 villain buat gua adalah dan kayaknya ini sepertinya sama peringkat 1. Ya kan emang tinggal 1. Iya, adalah Joker. Kayaknya mungkin nggak perlu diinin lagi kali ya. Iya, Joker tuh adalah gimana ya, melambangkan dia main chaos aja gitu loh. Iya, kayak mungkin tadi kita bilang purpose-nya villain tuh harus jelas. Cuman ya Joker ya purpose-nya jelas sebenarnya. Ya udah, bring chaos to everything aja. Iya betul. Apalagi itu dijelasin banget di ini kan, Heath Ledger. Maksudnya ya Joker terbaik sampai saat ini menurut gua adalah Heath Ledger. Iya. Dengan hanya satu film itu, maksudnya itu masih menurut gua adalah sosok Joker terbaik sih menurut gua. Dan
maksudnya adalah mungkin orang bahas, tapi kan Joker sebenarnya nggak punya kemampuan apa-apa. Iya. Nah, mungkin pembelaannya adalah memang iya dia kemampuannya, maksudnya ya dia manusia biasa, cuma gila aja kan gitu. Tapi maksudnya dengan Kayak gitu gila, doang. dengan kayak gitu aja, dengan kemampuan yang cuma gitu aja, maksudnya berapa banyak apa istilahnya akibat ke Iya. dia. Maksudnya dari film Dark Knight aja kita bisa ini loh, maksudnya Dan semua orang kayak takut sama dia gitu. ya, dia pertama dia nggak punya, maksudnya dia tuh answers to no one kan, dan maksudnya tujuan dia tuh orang nggak bisa tahu apa gitu. Iya, ya. iya. Ini orang maunya ngapain sih gitu loh. Iya, karena itu tadi dia tuh cuma pengen mengacaukan bikin chaos dan aja. ini gitu. apa mungkin Ultimate-nya itu sih dan menurut gue. mungkin kalau orang bahas dia kemampuannya nggak ada kemampuannya, tapi kalau nih contoh dari storyline Injustice nih, emang kan kalau lu tahu si Joker ini Bukan ngebunuh dong, dia nge-trick Superman untuk ngebunuh Lois Lane dan bayinya. Terus kan dia akhirnya ya udah dia mati lah dibunuh Superman. Iya. Tapi kan secara tidak langsung si Joker ini membuat villain baru yang sekuat Superman. Nah, Iya. itu kan dampaknya besar banget. Betul. Nah, makanya dia juga peringkat 1 gue sih kalau tahu. Dan Sama lah ya berarti. Ya, dan cut gue yang terakhir itu adalah Jigsaw sih. Dan sebenarnya mungkin alasannya juga nggak terlalu beda. Menurut gue ya karena dia cukup ikonik aja dan relate. Mungkin gue taruh tinggi karena karakter kayak Jigsaw itu mungkin ada nggak sih di dunia kita gitu. Ya, paling bisa diciptakan lah ya. Iya, paling bisa diciptakan karena maksudnya kan dia cuma orang psycho, nggak cuma sih, dia orang psycho aja. Iya, Dan maksudnya gue taruh itu karena kemungkinan terjadinya paling mungkin di antara yang lain gitu sih. Nah, gimana tadi list dari kita? Kira-kira kalian setuju nggak sama apa Pilihan kita. pilihan dari kita ya? Sebenarnya kita juga beda sih pilihan, agak beda dikit secara. Enggak, secara urutan beda, tapi secara yang dipik kayak sama semua. Iya. Ya paling kedepannya akan banyak sih konsep video dengan kayak gini lah. Istilahnya kita jadi kayak ngebahas sebuah topik terus kita pilih 4 dan kita buang 4 gitu ya. Cuman mungkin topiknya akan ganti-ganti lah. Kan kalau sekarang bahasnya villain. Ya, Villain mungkin nanti nanti nextnya akan ganti-ganti lagi gitu. Istilahnya konsepnya sama, yang dibahasnya mungkin beda, mungkin nanti jadi superhero atau ya macam-macam lah. Film-film genre Dan tertentu ya pokoknya semuanya akan seputar film ataupun series, lokal maupun internasional gitu kan. Ya, jadi ini juga mungkin variasi konten kita lah ya. Kan ada yang kita memang rekomendasi film dan series, tapi ada juga yang seperti ini gitu contohnya. Kita kayak bahas lebih nge-compare gitu iya, ya. nge-compare dan ngedebatin lah dengan argumen-argumen yang ya dengan argumen kita masing-masing gitu. Ya, dan balik lagi maksudnya itu pendapat kita, nggak ada bener salah, itu cuma kayak sekedar pemaparan kita aja. Ya oke, kalau memang menurut kalian konten ini menarik ya jangan lupa lah ditonton kontennya, full videonya bisa di YouTube ataupun di Spotify, dan ya bisa juga lah di follow baik di YouTube ataupun Spotify. Ya pokoknya jangan lupa juga follow sosial media kita semua, mau di Spotify Ada ataupun Instagram juga ya. YouTube, Instagram dan TikTok. Ya pokoknya di follow lah. Dan dukung kita juga, dukung kami terus karena kita lagi sekarang masih ikut kompetisi dari podcast Han ya. Dari podcast Anchor dan Spotify, dan semoga ya itu tadi kita dikasih hasil terbaik ya. Amin. Dan maksudnya ya kita butuh dukungan kalian gitu sih. Oke deh, paling kita tutup aja untuk segmen kali ini. Untuk video kali Untuk video kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Billy, gue Vali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.